Media Italia menyoroti buruknya lini depan AC Milan saat kalah dari Lazio di Coppa Italia. Dalam pertandingan itu, Christopher Nkunku dianggap tidak terlihat, sementara Rafael Leao tampil jauh dari performa terbaiknya. La Gazzetta dello Sport menulis bahwa Milan kembali gagal di Coppa Italia, bahkan tersingkir lebih cepat setelah kalah di Stadio Olimpico. Media tersebut menilai dua penyerang Milan tampil paling mengecewakan. Rafael Leao jarang memberi kontribusi. Ia beberapa kali kehilangan bola dan ketika mendapat peluang bagus dari umpan cutback, tembakannya justru melambung jauh. Tak lama setelah peluang itu terbuang, Lazio mencetak gol kemenangan. Christopher Nkunku yang masuk sebagai pemain pengganti juga tidak banyak membantu. Dalam 30 menit di lapangan, ia tidak melepaskan satu pun tembakan, hanya membuat 4 operan dan total 6 sentuhan bola. Media Italia sampai menyebutnya seperti hantu dengan kostum kuning. Ironisnya, pemain paling berbahaya Milan justru gelandang serang Ruben Loftus-Cheek. Hal ini memunculkan pertanyaan baru, siapa sebenarnya yang layak mengisi posisi penyerang utama di Milan? Setelah meraih 13 hasil positif beruntun di Liga, Milan harus menerima kekalahan menyakitkan dari Lazio di babak 16 besar Coppa Italia. Kekalahan ini sangat mengecewakan, terutama bagi Max Allegri yang sangat mengincar trofi tersebut. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, absennya Modric membuat Milan tampil terlalu mudah dikalahkan. Meski ia sempat masuk sebagai pemain pengganti, waktu singkat itu belum cukup untuk mengubah permainan. Modric selama ini memang punya pengaruh besar, bukan hanya karena kepemimpinan dan pengalamannya, tapi juga kemampuan teknis dan pemahaman taktiknya. Namun Allegri perlu mengistirahatkan Modric setelah ia bermain penuh selama 9 laga berturut-turut. Itu sebabnya ia tidak diturunkan sejak awal di Coppa Italia. Sebagai gantinya, Allegri mencoba Ardon Jazari di posisi tersebut. Jazari tampil cukup baik, tetapi jelas kualitasnya masih jauh di bawah Modric. Statistik membuktikan betapa pentingnya Modric. Ia menjadi pemain terbaik Milan dalam hal sentuhan bola, akurasi umpan, umpan kunci, intercept, dan perebutan bola. Kontribusinya sangat lengkap, baik dalam kualitas maupun jumlah aksi di lapangan. Modric adalah otak permainan Milan. Ia selalu siap menerima bola, membangun serangan, dan juga menjadi pemain pertama yang mencoba menghentikan serangan lawan. Setelah tersingkir dari Coppa Italia akibat kekalahan dari Lazio, AC Milan ingin bangkit saat melawan Torino. Namun laga tandang ini diprediksi akan sangat sulit, sebab Milan hanya menang sekali dari 12 kunjungan terakhir ke markas Torino. Karena itu Allegri harus sangat tepat dalam memilih susunan pemain. Santiago Gimenez, Zakaria Tekame, dan Youssouf Fofana dipastikan absen karena cedera. Namun pemain lainnya dalam kondisi siap tempur. Menurut Gazzetta dello Sport, Allegri punya satu keputusan besar, siapa yang akan mengisi satu tempat tersisa di lini tengah bersama Luka Modric dan Adrien Rabiot. Mungkin Samuel Ricci yang saat ini jadi kandidat utama. Meski begitu, Ardon Jazari dan Ruben Loftus-Cheek juga masih punya peluang mengisi posisi tersebut. Kehadiran Ricci bisa jadi keuntungan karena ia mantan pemain Torino dan sudah sangat mengenal stadion serta atmosfernya. Ia juga pernah ikut menjaga rekor kandang Torino yang bagus saat menghadapi Milan. Untuk posisi lain, susunan pemain diperkirakan tidak banyak berubah. Matteo Gabbia akan tetap menjadi andalan di lini pertahanan. Davide Bartesaghi mengisi posisi bek kiri dan Christian Pulisic kembali dimainkan di lini depan. Menurut laporan Corriere dello Sport, Ardon Jazari tampil cukup baik meski AC Milan kalah saat melawan Lazio. Ia bahkan diberi nilai 6 dari 10, tanda bahwa ia berhasil melewati ujian berat tersebut. Di babak pertama saat melawan Lazio, Jazari bermain aman dan fokus agar tidak membuat kesalahan. Namun di babak kedua, ia tampil lebih percaya diri dan banyak berinisiatif. Salah satu momennya yang paling menonjol adalah umpan spektakuler kepada Pervis Estupiñán yang disebut mirip gaya Luka Modric. Seharusnya itu bisa menjadi assist, tetapi Rafael Leao gagal memanfaatkannya. Jika Jazari bisa terus mengirim umpan-umpan berbahaya seperti itu, ia bisa menjadi aset penting bagi Milan musim ini. Kualitasnya mulai terlihat jelas di lapangan. Allegri sendiri menilai Jazari cocok menjadi pelapis Luka Modric di posisi gelandang bertahan yang mengatur permainan. Namun ia juga bisa dimainkan di posisi lain di lini tengah jika dibutuhkan. Secara statistik, Jazari mencatat 92 sentuhan bola, 79 dari 86 umpannya sukses, dan ia memenangkan 4 dari 7 duel. Cukup impresif untuk pemain yang lama tidak bermain sebagai starter.
Pelatih AC Milan Max Allegri menegaskan kepada media bahwa gelandang AC Milan masih kurang memberikan kontribusi gol. Jika melihat statistik yang ditampilkan La Gazzetta dello Sport, pernyataan Allegri memang tepat. Hampir tidak ada gelandang tengah Milan yang produktif mencetak gol, kecuali Christian Pulisic dan Alexis Saelemaekers yang bermain lebih melebar dan lebih maju. Adrien Rabiot dan Arden Jazari bahkan belum mencetak gol sama sekali. Jazari masih bisa dimaklumi karena baru pulih dari cedera. Sementara itu Ruben Loftus-Cheek, Luka Modric, Josef Fofana, dan Samuel Ricci baru mencetak 1 gol masing-masing. Jumlah tersebut masih jauh dari target yang pernah disebut Allegri, yaitu beberapa gelandang inti bisa mencapai 2 digit gol dalam satu musim. Situasi ini makin terlihat buruk jika dibandingkan dengan para rival. Napoli asuhan Antonio Conte sudah mendapatkan 11 gol dari para gelandang, sementara Inter Milan di bawah Christian Chivu juga produktif lewat lini tengahnya. Christopher Nkunku direkrut Milan di akhir bursa transfer musim panas dengan harga sekitar 38 juta euro. Angka itu membuatnya menjadi salah satu pembelian termahal dalam sejarah klub, sekaligus pemain dengan gaji tertinggi di skuad saat ini. Tidak heran jika ekspektasi dari manajemen dan para fans sangat besar. Namun sejauh ini performanya jauh dari harapan. Ia baru mencetak 1 gol, itu pun di Coppa Italia. Dan dalam beberapa pertandingan terakhir, ia sering tidak terlihat kontribusinya di lapangan. Situasi ini membuat masa depannya mulai dipertanyakan. Seperti dilansir dari jurnalis Daniel Longo, Nkunku disebut berpeluang dilepas pada bursa transfer Januari karena Milan membutuhkan penyerang yang bisa menghasilkan lebih banyak gol. Jika ada penyerang yang pergi, besar kemungkinan Milan akan mendatangkan penyerang baru. Inter dikabarkan juga ikut memantau kondisi Nkunku jika memang ada peluang ia tersedia di bursa transfer. Dalam waktu dekat, pihak klub disebut akan bertemu dengan agen Nkunku, Pini Zahavi, untuk membahas masa depannya di Milan. Kabar kurang menyenangkan datang jelang bursa transfer musim dingin. Redbird Capital, pemilik AC Milan, dikabarkan tidak ingin mengeluarkan dana tambahan untuk membeli pemain baru pada Januari nanti. Padahal Milan sedang tampil sangat bagus dan memimpin klasmen dengan 28 poin. Meski begitu, kebutuhan akan bek tengah dan striker murni dinilai sangat mendesak agar tim tetap kuat hingga akhir musim. Menurut laporan Franco Ordine dari Il Giornale, keputusan Redbird ini dipengaruhi trauma dari pengalaman musim lalu. Investasi Milan di bursa Januari sebelumnya dianggap gagal total dan tidak memberi dampak nyata. Karena itu manajemen saat ini lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Sikap itu tentu menjadi kabar buruk bagi Allegri dan para pendukung yang berharap Milan bisa memperkuat skuad. Kebutuhan paling mendesak yang kemungkinan besar terabaikan adalah posisi bek tengah yang kini sangat penting karena perubahan taktik ke formasi 3 bek serta posisi striker utama, mengingat Christopher Nkunku dan Santiago Gimenez belum tampil memuaskan di lini depan masih menjadi masalah besar. Dengan dana terbatas, Direktur Olahraga Iglitari harus mencari peluang transfer murah atau meminjam pemain. Opsi lainnya adalah menjual satu pemain besar terlebih dahulu untuk mendapatkan dana segar. Selain Nkunku, nama Santiago Gimenez kembali muncul sebagai kandidat penjualan meski ia sebenarnya ingin bertahan. Jika situasi ini benar terjadi, Milan harus sangat cerdas bergerak di bursa transfer agar peluang meraih Scudetto tidak hilang hanya karena kurangnya kedalaman skuad. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.